boleh ya. Jadi kalau ya oke, naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tumela ruhi ma'arifi ada kitab Al-Fatihah. Oke, saya ulang ya, kemarin kita sudah pelajari yaitu cara memilih ilmu. Jadi cara memilih ilmu apa? Satu dari yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ilmu yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Tentu ini pasti ilmu agama ya. Pasti ilmu agama yang kita wajib melakukan itu kapanpun dimanapun. Sholat, nah itu penting ya. Sholat itu harus kita dahulukan. Mulai wudhu, air bersih ya, dan sebagainya perlu kita dahulukan. Kenapa? Kalau nggak tahu kita akhirnya apa? Banyak kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal itu penting. Kalau wanita mereka sudah kayak ilmu apa ya, ilmu apa tentang menstruasi itu termasuk mendesak ya, itu harus didahulukan. Yang mungkin perlu ya, yang wanita ngaji Risalatul Makhid ya kan. Jadi apa? Ajaran tentang haid. Kitabnya namanya Risalatul Makhid. Itu mendesak ya. Kalau salah itu nah bisa juga yang mestinya ngodoni malah ora, yang mestinya dan sebagainya. Nah bisa juga salah sana salah sini. Nah itu perlu ya untuk apa? Kalau wanita sudah mengalami itu menjadi ilmu yang sangat mendesak. Nek serado anak-anak itu namanya masih ilmu yang belum mendesak ya, belakangan. Kayak kita mungkin ya yang apa ilmu tentang haji ya, karena apa belum kewajiban haji sesuai dengan syaratnya ya, mungkin masih belum mendesak. Tapi di saat sudah sampai ya mau ya harus kita belajar serius tentang haji. Tapi apa tidak berarti sebelum sampai ya, wajib haji nggak boleh belajar. Belajar itu lebih bagus ya, untuk persiapan sehingga pada waktunya maka apa sudah bisa ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang guru. Wa amma ikhtiyarul ustadzi, anapun tawi milih guru ya. Milih guru, milih ustaz. Iku fayang bagi maka sayekjo. Apa ayyahtaro yen to milih sapa talibul ilmi al-a'lama ing wong kang luwih alim. Wal awra'a lan wong kang luwih mirai. Wal asanna lan wong kang luwih tua, sepuh. Nah, untuk memilih guru ini maka ada prioritas-prioritasnya. Prioritas pertama yang paling tinggi ilmunya. Jadi banyak ilmu ini tahu, ilmu itu tahu, ilmu ini tahu, ilmu itu tahu, sehingga ilmunya akan lebih akurat. Nah, kalau orang dulu kalau belajar itu memperbanyak gurune konti sampai banyak sekali ya gurunya itu untuk kedalaman ya, kedalam ilmunya. Yang kedua yang lebih wirai itu apa? Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan kalau di dalam kitab ini ditulis menjaga dari hal yang syubhat aja tidak mau, apalagi yang haram. Atau paling tidak ya, kalau era sekarang yang paling menjaga diri dari hal-hal yang haram. Lisannya terjaga dari hal yang haram, tangannya terjaga dari hal yang haram, kakinya terjaga dari hal yang haram, dan selanjutnya. Nah itu apa? Yang perlu kita pilih. Nah terakhir yang tertua. Kalau ilmu sama, wirai sama, pilihlah yang paling tua. Itu apa? Kalau sama. Berarti kita ulang ya. Jadi tentang ilmu yang paling alim, paling wirai itu hal yang terpenting ya, dua-duanya itu. Karena apa? Berilmu saja nggak wirai, ya itu ya kurang pas. Wirai tanpa ilmu juga kurang sempurna. Ya mati lagi.
Betul. Ya, wirai nggak berilmu, ya kurang pas. Mengapa? Kalau orang berilmu dan wirai, akhirnya apa? Jadi orang yang pintar dan benar ya. Jadi bagaimana ungkapan Imam Ghazali bahwasanya orang itu ada 4 ya. Tinggal kita masuk yang mana. Yang pertama apa? Rajulun yadri wa yadri anna yadri. Rajulun yang ya, orang yang tahu dan menyadari kalau dirinya tahu. Berarti apa? Dia tahu sebuah ilmu dan pasti mengamalkan ilmunya. Karena apa? Mengamalkan ilmunya itu menunjukkan dia menyadari kalau dia tahu itu. Sehingga apa? Oleh Imam Ghazali disebut orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Dia mau mengajarkan ke orang lain dan konsisten untuk mengamalkan ilmunya. Nah, orang ini ya yang sering kita sebut di Jawa ya, namanya wong pinter lan bener ya. Pinter dan bener, pintar dan benar. Itu penting, itu terbagus ya. Jadi mencari orang yang pintar dan benar. Yang nomor 2, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu, enggak menyadari kalau dirinya tahu. Apa maksudnya? Dia tahu kalau ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, tapi dia enggak menyadari kalau dirinya tahu. Artinya apa? Yang enggak boleh pun tetap dilanggar. Maka macam orang kedua ini performanya mungkin pinter tapi kurang benar ya. Pinter tapi kurang benar. Aslinya orang itu pinter tapi apa? Dableknya juga bukan main. Jadi ya pinter itu ya. Wah, pinternya pol ya. Fikih ya pinter, ngajinya ya pinter, tapi yang berjamaah mesti sandali anyar. Karena ngambil milik tetangga. Itu namanya apa? Pinter gak bener. Kalau Imam Ghazali sebut rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ya, orang tahu tapi gak menyadari kalau dia tahu. Dan juga gak mau, ya gak mau dimintai orang untuk belajar pun gak mau mengajarkan. Karena apa? Ilmu itu untuk diajarkan kepada orang lain ya. Kalau sudah paham beneran. Ini apa? Kita bisa juga termasuk yang kedua ini ya. Jadi apa? Ya dari walaya annahu. Ya. Termasuk malas belajar itu artinya apa? Menggambarkan apa ya? Oh, kalau itu bukan ya. Kalau yang nomor 3 lagi. Nomor 3, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Jadi orang yang tidak tahu sebenarnya, enggak begitu pintar. Tapi apa? Dia tahu, dia menyadari kalau dirinya tidak tahu. Artinya apa? Rajin belajar, ya, semangat belajar, semangat mengaji dan sebagainya. Dan dia konsisten untuk ingin menjadi benar. Maka apa? Performanya kurang pintar tapi benar. Orang itu jadi dapat tak iso ngaji. Tapi apa dengan orang ya bagus, ya ketemu orang di mana saja, ya senyumnya tetap ceria. Dan juga banyak membantu orang lain, banyak ini itu dan sebagainya. Sebenarnya apa? Kalau dalam ilmunya nggak terlalu dalam, tapi apa? Ya kejujurannya boleh diandalkan. Itu apa? Kurang pintar tapi benar. Maka terma Imam Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Karena menyadari kalau dirinya nggak tahu, ingin tahu. Ya, enggak apa? Ingin tahu itu berarti apa? Belajar. Mengapa bahasa Arab itu belajar itu ta'allama. Tafa'ala itu maknanya apa? Litakalluf. Takalluf itu berupaya keras. Berangkat dari alima tahu. Kalau ta'allama berusaha keras untuk tahu bahasanya. Nah, dimaknai gampangnya jadi belajar. Jadi belajar itu aslinya apa? Berupaya keras untuk tahu. Ini apa? Ta'allama ya. Ta'allama. Alima tahu saja. Ta'allama sudah menjadi ingin tahu aslinya.
Sehingga apa? Belajar. Jadi kalau ilmu sorofnya ya makna litakalluf. Kayak koruba, dekat. Takoroba berupaya untuk dekat. Akhirnya bahasa Indonesia sering mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu apa? Berupaya untuk dekat. Nah, koruba dekat saja. Sebenarnya apa? Maknanya juga berupaya, ya, takoroba. Karena dia menyadari, ya kalau dia tidak tahu, sehingga apa? Dia tetap rajin, ya, mendalami ilmunya dan upaya untuk menjadi orang baik. Maka apa? Performan dalam keseharian menjadi orang yang sakjane nggak begitu pintar tapi benar. Juga banyak orang semacam ini. Orang zaman dulu banyak ya, orang semacam itu. Ya, hanya apa ya? Hanya tanya-tanya tok itu ya, sudah langsung dilaksanakan, yang langsung dilakukan. Yang namanya sedekah itu langsung dilaksanakan, sehingga apa? Sampai menjadi tradisi kalau orang-orang dulu. Masa sak kendil aja tonggone kena kabeh itu ya. Didapat walaupun hanya cakar siji-siji. Kan gayanya orang dulu gitu ya. Saling antar mengantar satu rumah dengan rumah yang lain. Sehingga apa? Nah, nek pinternya ya kurang ya. Nah, ini kalau banding orang sekarang ya kurang jadinya. Tapi apa? Benernya boleh. Sehingga apa? Mereka katakan ya kurang pinter tapi bener. La rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang nomor 4, nah ini jangan sampai jadi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu tapi enggak menyadari kalau dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan tidak tahu kalau tidak tahu. Akhirnya apa? Belajar juga enggak mau. Karena apa? Tidak tahu kalau dia itu enggak tahu. Yang kedua apa? Ya perilakunya semaunya. Akhirnya apa? Tadi saya katakan ya isinya hanya pokoknya ya, ngayal sana, ngayal sini dan sebagainya. Hanya apa? Gerusah-gerusuh dan lain sebagainya. Nah itu apa? Tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi apa? Banyak ya ungkapan-ungkapan semacam ini. Seperti dalam kepemimpinan ya. Sayyidina Ali yang mengatakan, jadilah pemimpin yang bisa ditaati atau pengikut yang bisa taat dan jangan jadi orang ketiga. Ya, orang ketiga biasanya ada itu orang ketiga itu. Kalau tadi orang yang keempat itu yang paling ketiga. Kalau orang ketiga itu dalam dunia kepemimpinan, nek nyang ngarep nyelentai, nek nyang guri ngendangi. Itu orang ketiga itu. Jadi pemimpin nggak bisa ditaati, jadi pengikut nggak bisa taat. Ya, itu akhirnya gitu ya. Yang ngarep nyelentai, yang guri ngendangi. Ya ada, ya model semacam itu ada. Makanya apa orang dulu bikin rumusan gampang-gampangan. Sayyidina Ali hanya begitu tak, kun imaman mutoan, au makmuman mutian, wala takun salisan jazuan. Jangan coba jadi orang yang ketiga. Kama ya, kama iftaro. Kaya oleh milih. Sopo Abu Hanifah. Kina izin nalikane iki ikhtiarul ustaz. Dalam rangka dalam konteks memilih guru, Abu Hanifah memilih siapa? Hamad ibna Abi Sulaiman, Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Ba'dat ta'amuli sa'wuse angen-angen, merenung. Ta'amul itu merenung ya. Wa tafakkuri dan berpikir. Begitu juga Abu Hanifah memilih guru, dia merenung dulu dan berpikir, mana ya kira-kira yang pas saya untuk belajar. Lalu dipertimbangkan dari sisi keilmuannya, dari sisi kewaroannya, dan dari sisi umurnya. Maka apa? Beliau menjatuhkan pilihan kepada gurunya, yaitu apa? Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Itu melalui proses yang panjang, yang gak asal. Cuman kalau kita repot ya. Kalau
di kampus, di sekolah kan susah itu memilih, tapi ya terjadwal. Ya itu ya kan memang ya. Memilihnya gimana ya? Sudah terjadwal mata kuliahnya karena mata kuliah ini yang mengajar ini. Nah, itu kalau orang dulu kan masalahnya kalau belajar bebas. Nggak kayak sekarang ya, nggak kayak kan di di fakultas ya, itu di jurusan. Kalau orang dulu kan memilih bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Nyolot ya, habis belajar fikih lalu belajar bahkan sampai ke arsitektur barang. Ya kan Abu Hanifah itu termasuk ulama yang hebat. Dia habis fikih bahkan jadi mazhab ya. Saya belajar arsitektur sehingga ada yang mengatakan yang membangun itu pagar Baghdad yang spiritual ini ya termasuk Abu Hanifah. Makanya orang dulu ilmunya kompleks ya. Kenapa? Belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Ya kalau di kampus ya memang angel ya. Apalagi semester 1 2 itu masih paket juga. Itu lebih sulit lagi. Memilih gurunya dan memilih mata kuliahnya. Gak boleh kamu meninggalkan satu mata kuliah, gak boleh ya. Jadi gak lulus. Mungkin kalau bisa ini hanya asumsi. Kalau bisa dibebaskan malah enak itu ya. Jadi yang penting 100 berapa SKS itu tak karep itu di fakultas sana sing loro, fakultas sana loro. Nah itu mungkin juga bagus, ada bagusnya. Ada kayak orang zaman dulu itu ya. Sehingga orang dulu ya mutasawwif juga faqih kayak gitu itu loh ya. Jadi satu orang banyak ya keilmuan. Nah, orang sekarang di kotak-kotakkan. Dan satu kotak seolah-olah tidak berhubungan dengan kotak yang lain. Padahal kotak ilmu itu nggak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Jangan dikira ilmu fikih itu tidak ada hubungannya dengan ekologi, ya, dengan lingkungan. Ada. Mungkin orang yang menguasai fikih, menguasai lingkungan dengan memberi hukum mungkin beda. Jadi kan ada hukum. Apa kira-kira hukumnya penggundulan hutan? Penggundulan hutan hukumnya apa? Nah, kalau seorang fakih ya dan ekolog ya kan, dia pasti mengatakan haram. Kenapa kok haram? Dia tahu akibat dari penggundulan. Ternyata itu termasuk hal yang sangat bahaya. Akhirnya menemukan ilat untuk melarang itu. Nah, fakih toknya kan hanya fikih tok ya, tapi ya nggak tahu ekolog dan nggak tahu ya, nggak tahu akibat dari penggundulan. Tahunya wah itu tumbuh sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti bebas untuk itu malah disunahkan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ilmu itu selalu berkaitan. Kalau bisa seorang fakih itu bisa ilmu yang lain semuanya. Ilmu kedokteran bisa, ilmu ekologi bisa, ilmu apa saja. Nah, karena nggak tahu akhirnya sering terjadi bingung, agak gegabah. Misalkan kalau kedokteran kan kasih hukum apa hukumnya KB, wis bingung. Maka sering terjadi asalnya nggak boleh, tahu boleh ya. Begitu ada tahu begitu langsung hukum yang pertama itu pembunuhan langsung nggak boleh, padahal belum tahu ya bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan dan sebagainya, hakikatnya itu apa. Nah, kalau dan ilmu aslinya begitu itu ya, ilmu itu aslinya saling terkait satu dengan yang lain. Nah, sampai ke sana ya. Jadi Abu Hanifah telah berpikir panjang, akhirnya ya menetapkan pilihannya kepada Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah rahimahu muga-muga paring rahmat ing Abu Hanifah sapa Allah taala. Apa kata Abu Hanifah? Wajadtuhu. Nemu sapa ingsun ing Syekh Ahmad bin Sulaiman.
bin Abi Sulaiman. Sun temu syekhon ing guru. Wakuron kang alus, lemah lembut. Haliman, ya padha ya kang alus, haliman kang santun. Soburon tur kang banget sabare. Akhirnya apa? Abu Hanifah mengomentari gurunya, yaitu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman apa? Wah, Syekh Hamad bin Abi Sulaiman itu orangnya apa? Orangnya alim, juga halus tutur katanya, santun perilakunya, dan jangan sangat sabar. Itu kan apa? Hasil dari renungan yang panjang. Orang itu macam-macam ya. Kadang ilmunya ya sebenarnya tinggi, tapi gerusah-gerusu, kasar. Ini itu juga ada. Jadi macam-macam. Nah ini ya akhirnya apa? Komentar ya. Abu Hanifah wajadtuhu syaikhan waqurun haliman saburon. Dan kayak gini biasanya ditiru oleh para ulama-ulama di pesantren. Sehingga apa kayak ulama-ulama pesantren, maka itu apa biasanya yang terkenal apa? Kesabarannya, ketawaduannya, dengan santrinya pun bosok, ya kan? Santrinya salah nggak begitu saja, bahkan ada yang apa ya keludahan santrinya bilang ya malah nggak usah takon, kayaknya ada yang gitu. Nah biasanya kalau khol kiai mana mesti yang dimunculkan ya itunya. Jadi apa ya perangai-perangainya yang sangat menakjubkan itu apa bagaimana ya dia mendampingi santrinya ya, dan sebagainya. Sabarnya bukan main. Kadang-kadang santrinya keliru malam-malam nggak kelihatan ya karena kiainya habis kondangan langsung memanggilnya apa? Kang, berkate langsung kayak gitu. Itu apa? Oleh kiainya jadi kasihkan ini, udah dia nggak tahu kalau itu kiai. Itu hal-hal kayak gitu itu ya, yang banyak diangkat di dalam khol. Jadi apa? Akhlaknya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah. Kemudian meneruskan komentarnya. Sabattu inda Hamad ibni Abi Sulaiman fanabattu. Sabattu netepi sapa ingsun, nelateni sapa ingsun. Inda Hamad ana sandinge Syekh Hamad ibni Abi Sulaiman kang dadi putra kagunge Syekh Abi Sulaiman. Ya saya tekuni, saya tetap ya ngaji di guru saya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Karena saya tekuni dan saya memilih dia memang sudah ya, berdasarkan hasil renungan yang sangat panjang dengan pertimbangan dengan panjang. Fanabatu memenuhi berkembang sapa ingsun. Nabata itu tumbuh ya. Maka apa? Saya cepat berkembang di sampingnya, di sisinya. Jadi keilmuannya cepat berkembang, perilakunya cepat berkembang, akhlaknya cepat berkembang, bahkan ya mulai mendekati dengan guru. Itu juga ya Imam Syafi'i memilih guru Imam Malik. Ya. Itu perilakunya lewat renungan. Nah dia merasakan ya perkembangan ilmunya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah. Sami tu krungu, wis tau krungu sapa ingsun hakiman ing wong kang wicaksana. Min hukama Samarqandi, saking pira-pira wong bijake kota Samarqand. Saya pernah mendengar seorang bijak ya, dari tokoh-tokoh Samarqandi. Qala dawuh sapa hakim. Apa oleh dawuh? Inna wahidan sak temene wong suwiji min talabatil ilmi saking bira-bira wong kang golek ilmu iku musyawarah sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi ing dalam golek ilmu.
Jadi seorang bijak pernah mengatakan, pernah ada seorang pencari ilmu, penuntut ilmu datang ke rumah ya untuk bermusyawarah kepada saya ya tentang mencari ilmu itu sendiri. Wa kana lan ana sapa wahid ana iku azama nejo ingin sapa wahid nejo to azam ala dhahabi ing atase lunga ila Bukhara maring Bukhari maring negara Bukhari nitolabil ilmi krono golek ilmu. Dan orang itu memang ya lagi ada minat ya untuk pergi keluar ya untuk mencari ilmu itu sendiri. Dan sebelum ya berangkat dia musyawarah dulu. Yang musyawarah apa? Bagaimana cara mencari ilmu, siapa guru yang paling tepat yang ada di sana. Ya tentu apa yang diajak musyawarah orang yang banyak tahu ya. Bahakazaran kaya mungkin yang bagi sayekjo apa ayu syawiro yen to musyawarah sapa talibul ilmi fi kulli amrin dalam sekabiane urusan. Dan sebaiknya pencari ilmu itu selalu ya bermusyawarah dalam segala hal ya dengan temannya, dengan yang lain. Itu harus dibudayakan musyawarah. Kenapa kok perlu musyawarah? Fa inna moha krono sak temene Gusti Allah. Jadi orang ini ya seorang bijak ini mau mengomentari satu orang yang datang ke rumahnya itu loh ya. Jadi dia minta bermusyawarah dengan saya tentang mencari ilmu. Ya begitulah seharusnya. Begitulah seharusnya. Seseorang itu harus selalu musyawarah dalam segala urusan, segala hal. Fa inna Allah krono sak temene Gusti Allah taala iku amara wis perintah sapa Allah. Rasulahu ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Bil musyawarati kelawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira urusan. Kenapa perlu musyawarah? Bahkan Allah saja memerintahkan rasulnya untuk bermusyawarah dalam segala hal. Walam yakun lan ora ana sapa akadun wang suci ora ana iku aptona luweh cerdas minhu tinimbang saking Rasulullah. Padahal Rasulullah itu orang yang tercerdas sedunia. Cerdas, jujur, akhlaknya hebat dan sebagainya, itu Rasulullah cerdas. Bahkan cerdasnya melampaui orang yang lain. Sampai banyak kadang-kadang pernah bingung juga. Orang lain pernah mengalami kebingungan dengan keputusannya. Ya misalkan kayak ya contoh kecerdasannya ya. Misalkan kayak keputusan Hudaybiyah. Jadi ada perjanjian Hudaybiyah. Salah satu pasalnya apa? Kalau orang Islam datang ke wilayah kafir, maka bisa dibunuh. Kalau orang kafir datang ke wilayah Islam, nggak boleh dibunuh, tapi harus dikembalikan kepada keluarganya. Adil nggak? Adil. Tapi Nabi cerdas itu. Apa Nabi menyetujui nggak? Setuju. Bahkan penulisnya pasal itu sempat istirahat, nggak mau menulisnya. Wah ini gimana ini? Ini pasalnya nggak adil. Tapi Nabi tahu orang lain menganggap itu tidak adil, tapi bagi Nabi itu adalah kesempatan. Kalau ada orang Islam masuk ke wilayah kafir, maka dia boleh dibunuh. Itu menunjukkan apa? Umat Islam berarti selamat, nggak ada yang murtad. Karena nggak ada yang datang ke wilayah kafir. Kalau orang kafir datang ke wilayah Islam nggak boleh dibunuh. Berarti apa? Ada manusia baru yang sangat potensial untuk masuk Islam. Itu yang lain, nggak ada loh. Kayak gitu itu. Dari banyak tokoh-tokoh kadang-kadang begitu ya, membingungkan orang lain itu. Padahal apa? Itu ciri kecerdasan. Jadi dia sangat cerdas. Jadi kalau orang lain mikirnya satu, beliau sudah 5 ya, sudah 5 mungkin.
Orang lain yang dibikin satu tok, wah ini nggak imbang, menurut tok. Tapi Nabi Muhammad sudah 5. Ini ya, ini keuntungan. Sehingga apa? Orang lain senang, wah ya oke, manut ya. Muhammad ternyata manut. Tapi bidikan Nabi Muhammad berarti bisa dakwah, bisa mendakwai orang yang sering datang ke area Muslim itu kecerdasan itu ya, kecerdasan semacam itu jarak. Gimana cerdas binane ya bingung nih wong memang. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono ya. Amara wis perintah sapa Allah ing Rasulullah bil musyawarati kelawan musyawarah. Jadi walaupun tidak ada seorang pun melebihi cerdasnya Nabi Muhammad, itu pun ya Allah masih memerintahkan beliau untuk bermusyawarah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah ana iku yusyawiru musyawarah sapa Rasulullah. Ashabahu ing pira-pira sahabate Rasulullah. Fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara, pira-pira urusan. Hatta khawaijil baiti sehingga pira-pira kebutuhan rumah. Dan Nabi Muhammad aja ya sering ini apa ya, masak apa ini hari ini. Kayak gitu itu ya. Hal yang kecil. Sebenarnya Nabi sendiri enggak musyawarah sudah cukup. Tapi apa? Itu namanya litasri. Jadi apa? Apa itu Nabi berarti apa? Nabi nggak punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Oh, melebihi yang orang yang lain. Ya. Itu apa? Litasri. Tasri itu apa? Memberikan syariat, memberi contoh. Ya. Memberikan contoh. Nek apa kecerdasannya ya di luar manusia yang lain, jauh ya. Tapi tetap ya, dia melakukan itu untuk mengajarkan umatnya. Namanya dalam ilmu usul namanya litasri ya. Litasri. Bola. Wis apa dong? Wis mana? Titik mana? Hah? Titik mana? Oh ya. Bola. Oke. Bola dawuh sapa Aliun, Sayyidina Ali. Mahalaka mruun amiswaratin mahalaka ora rusak sapa umrun wong suci amiswaratin saking musyawarah. Tidak ada orang yang hancur karena musyawarah. Dan enak memang ya musyawarah itu ya semuanya tujuh. Bener pun kalau tidak dimusyawarahkan sering jadi problem ya. Jadi sering jadi problematika. Kalau musyawarah itu berarti apa? Ya sudah, itu berarti tanggung jawab semuanya. Itu memang enaknya itu. Walaupun bagus, program bagus, kalau nggak dimusyawarahkan, ya akan terjadi problem di belakangnya. Antara yang setuju dan tidak setuju. Maka apa? Sayyidina Ali pun mengatakan tidak akan dosa, tidak akan rugi orang yang melaksanakan musyawarah. Tak tingkat. Kila dan dawakan dalam hal musyawarah. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Orang dibagi 3 dalam konteks musyawarah. Rajulun yaitu wong lanang. Jadi ada orang yang utuh. Wa nisfu rajulin lan setengah wong lanang. Jadi ada yang separuh orang ya. Jadi ada yang separuh lelaki. Orang ada 3, ada lelaki beneran, separuh lelaki. Atau separuh manusia, ada yang manusia utuh, separuh manusia. Wala syai'a lan ora apa-apa. Ya, ada orang yang tidak apa-apa. Itu apa? Adanya sama dengan tidak adanya. Jadi apa? Wujudu ka'adamihi. Ada orang itu enak padha karo ora enak, ya, enggak ada pengaruhnya apa-apa. Itu la syai'a kalau di sini. Jadi ada rajulun, nisfu rajulin, wala syai'a. Nah kita termasuk yang la syai'a, apa nisfu rajulin, apa rajulun. Nah itu dalam konteks ya program atau mungkin dalam konteks musyawarah. Tindak ini ya penerangan itu ya. Farrajulu mengkau utawi kang aran rajul iku man wong
lahu kang iku kedue man ra'yun utawi pendapat soibun kang bener wa yusawiru lan gelem musyawarah sapa man. Jadi manusia utuh itu apa? Orang yang punya pemikiran bagus dan mau musyawarah. Walaupun pemikirannya terbagus tapi tetap dimusyawarahkan. Makanya saya dulu pada waktu gang pesantren semuanya masih berangkat dari musyawarah. Hingga apa? Termasuk sanksi pun dari musyawarah semua, ya, semua santri. Ini gimana, ini gimana. Nah kalau ada pelanggaran gampang berdasarkan musyawarahmu, berdasarkan kesepakatanmu, ya gitu kan. Jadi terus nggak ada otoritas gitu kayaknya. Punya pikiran bagus dan mau musyawarah. Wanis furojulin utawi separuh wong, setengah orang. Atau half of mankind, setengah orang. Wanis furojulin itu setengah wong, iku man wong. Lahu kang iku kedue man ra'yun utawi pendapat soibun kang bener, kang tepat. Walakin la yusawiru, tapi ini ora gelem musyawarah sapa man. Kalau separuh orang itu apa? Cerdas, punya pemikiran yang bagus, tapi enggak pernah mau musyawarah. Itu separuh wong-wongan, separuh wong. Karena yang ngerasai siapa? Wala syai'a utawi la syai'a kudu apa-apa. Iku man wong la ra'ya kang ora ana pendapat iku la kedhe man wala yusabiru lan ora gelem musyawarah sapa man. Jadi kan tiga itu bukan siapa-siapa. Itu apa? Orang yang enggak punya pemikiran dan juga tidak mau musyawarah ya wangel, tapi apa enggak punya pemikiran yang bagus, enggak punya ide bagus, tapi musyawarah ya ngel. Ada lagi yang punya idenya wah cemerlang semua terus, tapi enggak pernah ikut musyawarah. Yang terbaik apa? Ya punya ide bagus dan mau musyawarah, itu yang bagus. Oke, mungkin ya segini dulu kita akhiri ya, dengan bacaan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.